Kejaksaan Federal Amerika Serikat membuka penyelidikan pidana terhadap Chairman Federal Reserve Jerome Powell terkait kesaksiannya di hadapan Kongres pada Juni lalu mengenai proyek renovasi kantor pusat Bank Sentral senilai 2,5 miliar dolar Amerika di Washington. Langkah hukum yang mengejutkan ini langsung memicu kekhawatiran luas karena dinilai memperdalam konflik terbuka antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Bank Sentral. Kejaksaan Amerika Serikat mulai membuka penyelidikan terhadap Chairman The Fed, Jerome Powell, atas dugaan pelanggaran dalam proyek renovasi kantor pusat The Fed. Ya, Powell pun menyebut penyelidikan itu sebagai konsekuensi atas sikapnya yang kerap berseberangan dengan pemerintahan Donald Trump. Kejaksaan Federal Amerika Serikat membuka penyelidikan pidana terhadap Chairman Federal Reserve Jerome Powell terkait kesaksiannya di hadapan Kongres pada Juni lalu mengenai proyek renovasi kantor pusat Bank Sentral senilai 2,5 miliar dolar Amerika di Washington. Langkah hukum yang mengejutkan ini langsung memicu kekhawatiran luas karena dinilai memperdalam konflik terbuka antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Bank Sentral yang selama ini dikenal independen dari kekuasaan politik. Namun Powell secara terbuka mengaitkan penyelidikan tersebut dengan sikap The Fed yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintahan Trump soal suku bunga. Dalam sebuah pernyataan, Powell menyebut ancaman pidana itu sebagai konsekuensi dari tekanan politik yang terus-menerus diarahkan kepadanya. Menurut Powell, kasus ini sudah menyentuh inti persoalan independensi Bank Sentral. Ia menegaskan bahwa penyelidikan tersebut berpotensi menjadi bentuk intimidasi agar kebijakan moneter tunduk pada tekanan politik. Trump selama ini kerap menuntut The Fed memangkas suku bunga secara drastis, menyalahkan kebijakan Bank Sentral atas lambatnya pertumbuhan ekonomi. Trump juga pernah menyebut akan mempertimbangkan untuk memecat Powell meski posisi ketua Fed secara hukum dilindungi dari pemecatan terkait perbedaan kebijakan. Dari bagi sumber untuk Adex Channel. LG Electronics diperkirakan mencatat kerugian operasional sebesar 1,3 triliun rupiah pada kuartal keempat tahun 2025. Ya, kinerja ini berbalik dari laba yang dicatat pada periode yang sama tahun sebelumnya. Raksasa teknologi Korea Selatan LG Electronics diperkirakan mengalami kerugian operasional pada Oktober hingga Desember 2025. Dilansir dari Xinhua, estimasi kerugian operasional mencapai 109,4 miliar won atau setara sekitar 1,3 triliun rupiah. Kinerja tersebut berbanding terbalik dengan periode sama tahun sebelumnya. Pada kuartal keempat 2024, LG masih mencatat laba operasional sebesar 135,4 miliar won. Meski rugi secara operasional, pendapatan LG pada kuartal keempat justru meningkat. Total pendapatan tercatat naik 4,8% secara tahunan menjadi 23,85 triliun won. Untuk sepanjang tahun 2025, pendapatan perusahaan diestimasi tumbuh 1,7%. Total pendapatan mencapai rekor tertinggi sebesar 89,2 triliun won, namun laba operasional turun 27,5% menjadi 2,48 triliun won. Penurunan laba operasional 2 digit dipengaruhi pemulihan permintaan layar yang lebih lambat dari perkiraan. Persaingan yang semakin ketat meningkatkan biaya pemasaran, ditambah biaya restrukturisasi non berulang terkait program pensiun sukarela pada paruh kedua 2025. Berbagi sumber IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, pemerintah Malaysia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Kebijakan ini diambil menyusul maraknya penyebaran konten deepfake tidak senonoh yang dihasilkan oleh chatbot tersebut. Pemerintah Malaysia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok yang merupakan chatbot AI yang dikembangkan oleh Sai milik Elon Musk. Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyatakan pemblokiran dilakukan setelah pemberitahuan resmi dikirimkan kepada X Corp dan Sai pada 3 dan 8 Januari 2026. Pemberitahuan tersebut menuntut penerapan langkah-langkah perlindungan teknis untuk mencegah penyalahgunaan platform. MCMC menyebut Grok berulang kali disalahgunakan untuk menghasilkan gambar cabul, eksplisit secara seksual, tidak senonoh serta sangat menyinggung. Konten tersebut termasuk gambar hasil manipulasi tanpa persetujuan yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Malaysia menegaskan pembatasan akses akan tetap berlaku hingga sistem perlindungan yang efektif diterapkan, khususnya untuk melindungi kelompok rentan. Sebelumnya Indonesia menjadi negara pertama yang memutus akses sementara terhadap Grok.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat dari risiko pornografi palsu berbasis kecerdasan artifisial. Pemerintah Indonesia menilai praktik deepfake seksual non-seksual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga di ruang digital. Berbagai sumber, IDX Channel. Nestle melakukan penarikan produk susu formula bayi secara global di hampir 50 negara. Penarikan ini dilakukan setelah sejumlah produk diduga terkontaminasi zat beracun yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada bayi. Nestle menarik susu formula bayi merek SMA, Beba, dan NAN dari peredaran. Penarikan dilakukan karena produk tersebut diduga mengandung serulit, zat beracun yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus cereus. Menurut laporan USA Today yang mengutip Reuters, penarikan produk ini sudah mulai sejak Desember lalu. Susu formula bayi tersebut dipasarkan di berbagai negara di Eropa, Turki, hingga Argentina. Dalam pernyataan resminya, Nestle menyebut keamanan pangan dan kesehatan bayi sebagai prioritas utama. Perusahaan juga berkomitmen memberikan informasi yang jelas, transparan, serta dukungan kepada orang tua dan pengasuh. Nestle menegaskan hingga saat ini belum ada laporan kasus sakit yang dikaitkan dengan produk yang ditarik. Total terdapat 49 negara yang terdampak, namun tidak ada produk susu formula bayi Nestle di Amerika Serikat yang ikut ditarik. Perusahaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap minyak arachidonik acid arah dan campuran minyak lain yang digunakan dalam produk. Menurut Cleveland Clinic, paparan racun serulit dapat menyebabkan nyeri perut, kram, diare berair, mual, dan muntah. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Kawasaki Heavy Industry menandatangani kontrak pembangunan kapal pengangkut hidrogen cair terbesar di dunia dengan Japan Susio Energy. Proyek ini menjadi langkah strategis Jepang dalam memperkuat rantai pasok hidrogen global dan mendukung transisi energi bersih. Kawasaki Heavy Industry menandatangani kontrak pembangunan kapal pengangkut hidrogen cair terbesar di dunia dengan Japan Suiso Energy. Raksasa industri asal Jepang Kawasaki Heavy Industry akan membangun kapal pengangkut hidrogen cair berkapasitas 40.000 meter kubik. Proyek ini dikerjakan berdasarkan kontrak dengan Japan Suiso Energy sebagai operator kapal. Melansir CNA, kapal tersebut akan dibangun di pabrik Sakaide milik Kawasaki di Prefektur Kagawa, Jepang bagian barat. Japan Suiso Energy akan mengoperasikan kapal ini dalam kerangka dana inovasi hijau yang didukung pemerintah Jepang. Program tersebut dikelola oleh New Energy and Industrial Technology Development Organization atau NEDO. Proyek ini dirancang untuk membangun rantai pasok hidrogen cair berskala komersial dan memperkuat posisi Jepang di pasar energi bersih global. Sebelumnya, Kawasaki mencatat sejarah dengan membangun kapal pengangkut hidrogen cair pertama di dunia bernama Suiso Frontier pada 2021. Kapal berkapasitas 1.250 meter kubik itu digunakan dalam proyek percontohan Jepang-Australia pada 2022. Menurut Kawasaki, kapal baru ini dikembangkan untuk menjawab lonjakan permintaan hidrogen global pada 2030-an dan mempercepat transisi energi rendah karbon. Berbagai sumber, IDX Channel.